Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, hingga saat ini masih memberikan kenikmatan pada kita semua. Terlebih lagi nikmat iman, Islam, dan juga istiqomah di atasnya. Dan dengan kenikmatan Allah Ta'ala kita bisa melanjutkan pelajaran kita tiap Jumat ba'dal maghrib, pelajaran tentang kaidah lughah Arabiyah, yakni ilmu nahwu, dengan melanjutkan bacaan kitab Matan al-Jurumiyah karya Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimahullah ta'ala. Nah, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang al-hal, ya, al-hal, yang mana hal itu adalah al-ismul mansub al-mufassir liman bahama minal hayat. Apa artinya? Sini dinasabkan yang menjelaskan sesuatu yang masih samar dari keadaan-keadaan. Jadi keadaannya masih samar, maka perlu dijelaskan dengan adanya hal. Meskipun kalimat sebelumnya yang dijelaskan oleh hal itu merupakan kalimat yang sudah sempurna. Jadi memang kalimatnya sudah sempurna. Bahkan itu merupakan syarat bolehnya datangnya hal. Jadi hal itu nggak mungkin datang kalau kalimatnya belum sempurna. Jadi hal itu akan datang ketika kalimatnya sudah sempurna. Berarti dia tambahan. Ya, istilahnya dia kata tambahan. Dan ini mirip dengan apa yang akan kita bahas berikutnya, yaitu at-tamyiz. Kita baca qala al-musannifu rahimahullahu taala babut tamyizi. At-tamyizu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minadz-zawati. Nahwa qaulika tasabbaba zaidun araqan wa tafaqqa'a bakrun syahman wa taba muhammadun nafsan wa ishtaraitu 20 gulaman wa malaktu 90 na'jatan wa zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan wa la yakunu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalami. Nah, terjemahannya bab tentang tamyiz
Tamyiz adalah isim yang dinasabkan, al-ismul mansub. Jadi kalau kita dengar kata tamyiz, itu sudah terbesit dalam hati kita, oh mesti apa? Mansub. Ya, pasti dia mansub. Nah, kalau kita dengar kata mansub, nah, terbesit bagi kita biasanya apa? Fathah. Ya, akhirannya fathah. Ya. Lalu apa? Al-mufassiru, yang menjelaskan. Nah, ini definisinya hampir sama kan dengan hal. Nah, kalau hal kemarin al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Kalau ini al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minaz zawat. Yang menjelaskan terhadap sesuatu yang masih samar dari zat-zatnya atau berupa zat-zatnya. Nah, kadang kalau kita baca definisi seperti ini aja bisa paham, luar biasa bisa paham. Ya, definisi nahwu kayak gini. Kalau dari nol sama sekali belum pernah belajar, itu cuman baca aja sendiri tuh belum bisa memahami. Maka nanti insyaallah kita jelaskan, kita terjemahkan terlebih dahulu. Nahwa qaulika, seperti ucapanmu, tasabbaba Zaidun araqan. Artinya tasabbaba itu mengalir atau bercucuran. Berarti Zaid mengalir dalam kurung bercucuran, araqan keringatnya. Araqan keringatnya. Kemudian contoh yang kedua, tafaqqa'a Bakrun syahman. Tafaqqa'a itu artinya penuh. Ya. Cuman di sini yang penuh tuh syahman. Jadi artinya Bakr penuh lemaknya. Syahman itu lemak. Ya, Bakr penuh lemaknya. Nah, kalau kita cari di ma'ani kamus Arab ke Arab, bahasa Arab ke Arab, mana tafaqqa'a itu imtala'a hatta tashaqqaqa jilduhu. Jadi dia itu seolah-olah penuh sehingga kulitnya itu berlipat-lipat atau terpecah-pecah. Paham? Orang gemuk, itu kan banyak lemaknya misalkan. Ya, kalau duduk kan gini kan perutnya tumpuk-tumpuk gitu. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi tafaqqa'a syahman. Jadi lemaknya itu penuh bertumpuk-tumpuk atau berlipat-lipat. Kemudian contoh berikutnya, Taba Muhammadun nafsan. Muhammad baik jiwanya, ya. Baik jiwanya atau baik hatinya boleh. Nah, contoh berikutnya, Ishtaraitu isyrina gulaman. Aku telah membeli 20 budak laki-laki. Aku telah membeli 20 budak laki-laki. Contoh berikutnya, malaktu tis'ina na'jatan. Aku memiliki tis'ina 90 na'jatan domba. Contoh berikutnya, Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia darimu ayahnya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini memang terjemahnya seperti itu, tapi nanti ada tafsirannya. Nah, atau ada prediksi maknanya, itu nanti akan dibolak-balik biar lebih tepat pemahamannya. Cuman secara terjemahan memang seperti itu dulu awalnya, nanti kita bahas lagi. Wa ajmalu minka wajhan. Ini masih sambungan Zaidun ya. Jadi mubtada'nya masih Zaidun sehingga terjemahannya
dan Zaid lebih bagus darimu wajahnya. Jadi dan dia Zaid lebih bagus darimu wajahnya. Ya, ini wawnya atof ke kalimat sebelumnya. Itu Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Itu contoh-contohnya. Berikutnya syaratnya. Sebagaimana hal kemarin, hal juga memiliki syarat. Kalau hal syaratnya 3, kalau tamyiz syaratnya 2. Yang pertama, wala yakunu illa nakiratan, dan tidaklah keberadaan tamyiz itu melainkan pasti nakirah. La yakunu illa nakiratan. Tidaklah keberadaan tamyiz itu melainkan pasti dia nakirah. Kalau simpelnya ya tamyiz itu pasti nakirah. Kemudian syarat yang kedua, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidaklah keberadaan tamyiz itu melainkan setelah sempurnanya kalimat. Tamam. Sudah terjemahannya kita jelaskan sedikit-sedikit ya. Yang pertama dari definisinya, tamyiz adalah isim yang dibaca nasab atau dinasabkan, itu calon mafhum. Sebagaimana mansubatul asma yang lainnya yang sudah kita pelajari. Apa saja mansubatul asma yang sudah kita pelajari? Maf'ul bih, terus masdar, nama lain masdar apa? Maf'ul mutlak, terus maf'ul fi atau di sini dzaraf ada 2, zaman dan makan. Terus kemarin hal dan sekarang tamyiz. Nah, itu adalah mansubatul asma, isim-isim yang dinasabkan, yang baru kita pelajari. Berarti sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Nah, kalau marfu'atul asma masih ingat? Yang pertama fa'ilu, fa'il. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita belajar ajrumiyah namanya al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Kalau di buku lain namanya naibul fa'il. 3, al-mubtada'u. Yang keempat, wa khabaruhu, dan khabarnya. 5, ismu kana wa akhawatiha. 6, khabaru inna wa akhawatiha. 7, at-tabi'u lil marfu'. Nah, itu marfu'. Kalau marfu' bayangan kita dhammah atau yang selainnya. Nah, ini mansub. Nah, tamyiz itu bagian dari isim yang dinasabkan. Kemudian dia al-mufassir, dia menjelaskan liman bahama, terhadap sesuatu yang masih samar. Nah, apanya yang samar? Zatnya. Yang samar itu apa? Zatnya. Nah, sebagaimana hal itu juga menjelaskan sesuatu yang samar, tapi yang samar apa? Kalau hal, keadaannya. Nah, sehingga kalau ciri-ciri hal itu dia punya sahibul hal, ya, yang mana itu adalah syarat daripada hal kan kemarin. Dia punya sahibul hal, sahibul halnya itu ma'rifah. Jadi dia punya sahibul hal, ya, yang dijelaskan keadaannya dia itu. Nah, kemudian ketika dia adalah hayat, ini masih bahas hal yang mengambil murajaah. Ketika dia membahas hayat, maka kebanyakannya bentuknya hal itu adalah sifat dalam bahasa Arab ya. Kata sifat dalam bahasa Arab yaitu seringnya singgohnya itu isim fa'il atau isim maf'ul. Kebanyakannya gitu. Misalkan jaa Zaidun raqiban. Raqiban kan fa'ilan. Ya, fa'ilan. Berarti kan fa'il kan isim fa'il. Telah datang Zaid dalam keadaan berkendara, sedang mengendarai yang itu. Nah, atau bakal waladu madruban. Nah, seorang anak telah nangis, ya, baka yabki, bakal waladu dikasih alif lam, al waladu, karena sahibul halnya harus ma'rifah. Bakal waladu
madruban. Nah, dalam keadaan madruban dipukul gitu. Nah, ini kan isim maf'ul. Nah, kayak gini adalah contoh-contoh dari hal. Seringnya seperti itu, seringnya kebanyakannya. Nah, adapun tamyiz itu adalah berupa zat. Berupa zat. Nah, ini sebetulnya juga ada rincian. Karena tamyiz itu ada dua macam. Ya, tamyiz ada yang minal dawat dan juga ada yang minan nisbah. Kalimat persisnya saya buka dulu. Tamyiz itu ada dua, zat dan nisbah. Nah, ini zat di sini dia tamyiznya menjelaskan tentang zatnya. Ya, zat itu bahasa Indonesianya apa sih? Sudah jadi bahasa Indonesia ya, zat ya. Ada wujudnya itu loh, bendanya ya. Ya tidak harus benda tapi bisa intinya tuh sesuatunya itu. Nah, untuk yang zat itu contohnya itu di situ adalah makdud dari bilangan. Nah, di sini itu adalah makdud. Makdud li adat untuk bilangan 11 sampai 99. Nah, maka dia ini adalah tamyiz istilahnya. Dia bilangannya. Makdud itu sesuatu yang dihitung. Paham ya? Sesuatu yang dihitung. Ini zatnya. Nah, contohnya di situ yang ada bilangan-bilangannya. Penulis memberi contoh. Istaraitu isyrina. Aku telah membeli 20. Nah, aku telah membeli 20 ini kalimat yang sudah sempurna. Tapi masih enggak jelas. Enggak jelas apanya? Zatnya. Aku telah beli 20 apa gitu loh. Zatnya yang kamu beli itu 20 itu apa? Nah, maka di sini dikatakan gulaman. Ya, apa budak laki-laki. Kalau misalkan diganti kata yang lain juga boleh. Misalkan kita membeli pulpen. Nah, maka bahasa Arabnya apa? Istara itu isyrina qalaman. Qalaman. Ya. Dan dia bentuknya nakirah. Aku membeli 20 kitab. Istara itu isyrina kitaban. Nah, ini kitaban. Nah, contoh yang kedua di situ sama juga, malaktu tis'ina najatan. Nah, aku memiliki tis'ina 90 najatan. Nah, apa najatan tadi? Domba. Nah, ini zat yang pertama yaitu berupa makdud. Makdud itu sesuatu yang dihitung, tapi syaratnya adatnya, bilangannya itu baina ahada asyara ila tis'in wa tis'in, antara 11 sampai 99. 11 itu ahada asyara, 99 itu tis'in wa tis'ina. Kemudian contoh yang lainnya ini tidak disebutkan di sini. Contoh lainnya itu seperti takaran dan timbangan. Ini seperti mikyal atau mizan.
kalau takaran itu contohnya apa takaran? Liter ya? Gram bisa kilo. Ya, kalau gram itu mizan. Jadi misalkan aku memiliki, syaratnya apa aku memiliki 1 gram? Li atau ini? Inti Joromon gram maksudnya kan ini. Nah, aku memiliki 1 gram apa? Nah, misalkan zahaban. Nah, aku memiliki 1 gram emas. Nah, jadi ini mizan salah. Kebalik ya. Kalau minyak itu liter misalkan. Mizan. Nah, ini kail atau mikyal itu sama aja di kail. Ini liter. Nah, aku sama aja ya. Misalkan kita kasih contoh yang mudah aja. Indi, aku memiliki literun. Nah, 1 liter apa? Ya, labanan. Tahariban. Nah, ini banyaknya seperti itu. Kebanyakan dia menjelaskan sesuatu yang belum jelas dari apa zatnya. Nah, ini yang dimaksud penulis seperti itu, minadzawat. Adapun contoh yang lainnya itu kebanyakan malah nisbah. Ya, nisbah ini yang kadang perlu mikir. Ya, maksudnya itu perlu ada penafsiran di situ. Atau ada takwilannya. Nah, bahasa lainnya itu takwil. Bahasa lain tafsir itu takwil. Jadi takwil itu ada macam-macam maknanya ya. Kalau secara bahasa takwil itu artinya tafsir. Tapi kalau dalam permasalahan akidah nanti beda pembahasan. Bisa artinya memalingkan makna ya. Nah, contohnya yang nisbah itu contoh-contoh yang lain. Jadi tasabbaba Zaidun araqan. Contoh-contoh yang lainnya. Ini maknanya dia tuh memindah kata. Ini namanya muhawwal. Memindah pindahan. Jadi takdirnya atau takwilnya kalimat ini adalah Araku Zaidin. Kan Zaid bercucuran air matanya. Takwilnya air matanya bukan air mata keringat, air mata uyun. Nah, keringatnya Zaid bercucuran. Jadi takwilnya seperti ini. Jadi kata Zaidun Araqon ini takwilnya dia pindah ini. Arahnya dipindah ke depan, dia sebagai mudhof, Zaidin mudhofun ilaih. Karena Araqon di sini dia adalah tamyiz yang menjelaskan apanya Zaid. Nah, apanya Zaid yang bercucuran gitu. Ini kan Zaid yang bercucuran. Nah, apanya zatnya dari Zaid itu zatnya apa gitu. Jadi satu sisi dia memang menjelaskan zatnya, tapi sisi lain ini ada penisbatan kepada si Zaid. Jadi ini ada penisbatannya kepada siapa? Jadi ini ditakwil seperti ini. Jadi Araku Zaid, tasabbaba Araku Zaidin. Contoh yang kedua juga sama. Tafaqqaha.
syahman. Nah, ini maknanya syahmu. Syahmu bakar. Nanti yang mau terpilihkan macam. Artinya apa? Lemaknya bakar itu dia apa tadi itu semuanya penuh berlipat-lipat, numpuk-numpuk. Ya, lemaknya bakar bertumpuk-tumpuk. Contoh berikutnya juga sama ya. Toba Muhammadun nafsah. Maka apa ini artinya? Dibalik dari iya, takwilnya, takdirnya ini. Dibalik ya, nafsu Muhammadin. Jadi jiwanya Muhammad atau hatinya Muhammad, toba baik. Ya, baik hatinya Muhammad. Jadi ini yang pertama, dia ada bahwa bilang ini atau harus visual ya, dia makdud seringnya antara ini kaitannya. Dia makdud antara 11 sampai 99. Kemudian dia dat ke makdud, dat ke mizan. Ke mizan. Dan yang ketiga lihat ke kel takaran. Nah, ini yang banyak pemakaiannya gitu. Adapun yang ini juga sering. Cuman ya kita perlu mikir dulu kalimatnya. Nah, yang sering itu ini, kemudian setelahnya ini. Contoh berikutnya. Ketika ketemu dengan isim tafdil atau sifat. Contohnya Zaidun akram min ka aban. Nah, ini aban dengan asmaul khamsah ya. Karena dia nakiro. Dia tidak mudhof. Ya. Jadi ini ciri-cirinya, seringnya ya, ciri-cirinya ada isim tafdil. Nah, dia ini adalah sifat yang berupa isim tafdil. Isim tafdil itu artinya apa? Lebih. Jadi lebih mulia, lebih afdol, lebih banyak. Misalkan anak aksaru minka, aku lebih banyak darimu. Apanya? Malan, dengan hartanya. Au waladan, atau hartanya kan. Ini seringnya setelah isim tafdil. Nah, maka di sini dia tamis isimnya. Ini juga seperti ini, ada apa? Ada takwilnya. Nah, takwilnya di sini Zaid lebih mulia darimu ayahnya. Nah, ayahnya di sini kira-kira ayahnya siapa? Nah, ayahnya Zaid. Ayahnya Zaid. Sehingga ini maknanya Abu Zaidin. Jadi dibalik, Abu Zaidin akramu minka. Ayahnya Zaid lebih mulia daripada kamu. Nah, ini tawilnya seperti ini.
Demikian pula yang contoh terakhir. Wa ajmal. Nah, ajmal ini isim tamdil juga. Jadi isim tamdil, ini tambah data. Isim tamdil itu dia ala wazni af'al. Ini isim tamdil. Nah, artinya lebih. Nah, tergantung kalimatnya. Akramu lebih mulia, ajmalu lebih bagus, aktaru lebih banyak, akbaru lebih besar, asbaru lebih kecil, akwalu lebih tawil, lebih tinggi atau lebih panjang kan gitu. Nah, di sini ajmalu minka wajah. Ini ajmalu ini di sini dia mengandung kata zaid. Jadi ada zaidun di sini. Dia tersembunyi karena dia ataf. Iba zaidun ajmalu minka wajah. Nah, berarti artinya apa ini? Wajhuhu. Wajahnya dia Zaid. Jadi dan wajahnya dia Zaid itu lebih bagus daripada kamu. Jadi intinya semuanya yang berupa tamyiz ini tuh dan semua. Ini dan itu wajahnya kan ya. Abadi juga dan. Kemudian nafsan, syahman, arakon, zahaban, labanan, boleh gitu. Nah, ini di sini tadi banyak ya, contohnya di situ ada gulaman, ada nakjatan. Nah, itu semuanya itu berupa zat. Atau boleh dikatakan juga namanya jamat. Jamat itu kata benda. Ya, kata benda jamat. Beda kan dengan hal. Kalau hal tadi apa? Isim fa'il atau isim maf'ul. Ciri-cirinya gitu. Karena dia menjelaskan keadaan. Nah, keadaannya itu apa? Keadaannya itu yang mengendarai atau yang dipul, contohnya gitu tadi. Bisa tentang istilah kalau kita naat kan ada makhluk, kalau tamyiz ada apa? Kalau tamyiz istilahnya berarti tamyiz kan hanya kan sesuatu yang beda, tamyiz. Berarti ada mumayyaz. Ya. Tapi di sini tidak disebutkan ya. Istilahnya tuh nanti di lanjutan aja agak susah. Istilahnya tuh muhawwal. Muhawwal itu ini tadi. Jadi bahasanya itu apa? Pindah tempat itu apa? Reposisi. Ya. Ganti posisi itu. Tukar tempat. Nah, ini untuk yang nisbah kami. Jadi yang nisbah itu kalau nama lainnya ini tadi namanya muhawwal. Muhawwal itu ganti tempat. Nah, ini yang tadinya di sini maka pindah sini. Ini kan ini ke sini. Nah, ini malah pindah ini. Ini untuk yang nisbah. Kalau yang untuk yang apa zat, ya sudah zatnya aja. Jadi ini yang mudah sebetulnya kali ini. Karena ada ketentuannya, di antaranya mahdud li adat baina ahad asyara ila tis'in wa tis'in. Jadi dia itu sesuatu yang dihitung untuk bilangan antara 11 sampai 99. Nah, itu pasti maksudnya dia tamyiz itu pasti. Nah, kemudian mizan timbangan berat misalkan gerak. Kemudian takaran itu misalkan liter kan. Nah, maka itu zatnya jelas. Jadi tamyiz berupa zat. Takaran termasuk bisa jadi
Ya, mitron itu bisa. Nah, jadi misalkan indi, mitrun, hariron. Hariron apa? Punya 1 meter sutra. Misalkan gitu. Nah, sampun. Nggih. Masih belum jelas yang dibatasi 1 sampai 99 itu, Pak. Bilangan. Lebih dari itu tidak mungkin. Nah, insya Allah kita pelajari di Durus Lughah. Nah, kalau di Durus Lughah kita belajar itu nanti dapat itu. Jadi susunan bilangan. Jadi dalam bahasa Arab itu bilangan unik lah. 1, kemudian 2 itu sendiri ada aturannya. 3 sampai 10 itu ada aturannya. Kemudian 11 sampai 99 itu ada aturannya sendiri. 100 ada aturannya sendiri. 1000 ada aturan sendiri. Nah, nanti yang lainnya kalau numpuk ini tinggal tumpukan aja. Misalkan 1100 ada aturannya ini 100 sampai 900. Ini 1000 dan seterusnya. Nah, ini ada bilangan. Nah, ada aturannya. Lah, khusus untuk yang bilangan 11 sampai 99 itu pasti maksudnya itu tamyiz. Contohnya misalkan 1 ya. Kita mengatakan 1 pelajar, jaraknya apa? Ada tolibu. Sudah, ini seorang pelajar. Langsung dia kalau 1. Kalau 2 ada nih toliban. Langsung juga 2. Toliban 2. Tapi kalau 3 itu beda. Kalau 3 nanti tolibun itu kan laki-laki. Adatnya harus perempuan. Nah, aturannya gitu. Kemudian tolibunnya dijamakkan. Banyak nih aturan di sini. Ini aturan paling banyak itu di sini. Jadi misalkan kita mengatakan 3, berarti salah satu tulab itu jamak. Salah satu 3 tapi bentuknya muannas perempuan. Karena apa? Tulab itu laki-laki. Kalau ini perempuan, ini juga jadi laki-laki. Misalkan tolibat, berarti salah satu tolibatin. Nah, ini ada aturannya di sini. Nah, 11 sampai 99 itu ada aturannya. Jadi kalau kita mau mengatakan 11 pelajar, berarti ada asyara toliban. Nah, ini yang dibahas. Ini adalah tamyiz. Jadi tamyiznya itu ini toliban ini. Nah, sebetulnya ini antara 11 sampai 99 ini juga ada aturan sendiri nih di sini. 11 sendiri, 12 sendiri, 13 sampai 19 ada aturan sendiri. Ya. Ini baru 11. Nah, 12 nanti beda lagi. 13 beda lagi gitu. Nah, ini kita harus pelajari juga apa di Durus Lughah insya ada. Jadi kalau kita mau ngitung tamyiz ini, nah, kalau kita mau mengatakan 99 berarti jaraknya. Nah, ini kan pelajar ya, pelajar laki-laki. Maka 9-nya itu perempuan. Tis'atun wa tis'una, karena ini marfu aja. 9 dan 90. Nah, apa 99 apa? Toliban. Nah, jadi ini ada 11 murid, ini ada 99 murid. Nah, ini tamyiz. Jadi 9 ini masuk ke tamyiz. Nah, itu maksudnya gitu, Pak. Jadi kalau hitungannya, adatnya bilangannya itu antara 11 sampai 99, maka makdudnya yang dihitung ini
dia adalah tamyiz. Kalau ini bukan tamyiz, satu ini bukan tamyiz, bahasa talibun biasa dia. Ya, 3 juga bukan tamyiz. 3 ini dia mudhof ilaih. Salah satu tulabin, ini mudhof ilaih majrur. Kalau ini tamyiz mansub. Nah, jadi beda aturannya. Paham dulu Pak? Paham? Ya. Yang penting oh gitu, paling tidak udah tahu. Paling tidak tuh tahu oh ternyata gini beda-beda. Nah ini ternyata belum paham ya wes besok lagi gitu. Yang penting oh ternyata ada aturannya. 1, 2 itu ada aturannya. Kenali dulu karena mungkin sebagian kita ada yang masih nol putol kan dalam bahasa Arab. Nah ini ternyata bahasa Arab itu masalah bilangan itu rumit, seru. Nah kita katakan seru ya itu. Jadi pelan-pelan. Nah udah ya, lebih banyak ini. Kita lakukan sampai sini dulu. Naktabi adzal qadar subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.